dengan serombongan kejahatan begitu, sebetulnya kalau hukum bisa ditegakkan dengan benar, Jokowi ini pantas dihukum mati memang. Pada saat sama, pasirnya dikirim ke Singapura untuk reklamasi laut, nambah wilayah, sehingga daratan mereka menjadi lebih luas. Akibatnya apa? Kalau daratan lebih luas, garis pantainya maju lagi, dan zona ekonomi eksklusifnya maju ke kita. Kita yang mundur. Jadi kejahatan Jokowi ini, saya kira bukan cuma sampai ke bulan ini. Sampai apa? Kalau dia menjual sumber daya alam, mineral segala macam, itu serakah, rakus, greedy dan sebagainya. Oke ya. Tapi kalau sampai menyangkut kedaulatan negara, ini sudah pengkhianat. Pak Prabowo sampai presiden berikutnya, satu, jangan ikut-ikutan, jangan menjadi penerus, jangan menjadi pelanjut. Dan kita minta sampai harus menjadi antitesanya Joko Widodo. Dia bisa mengatakan pada Jokowi, Pak Jokowi, saya memang berjanji begini begitu melindungi bapak dan keluarga. Tapi ternyata desakan rakyat, kepahan rakyat begitu hebat, dan saya adalah Presiden Republik Indonesia untuk rakyat saya. Ya kan? Jokowi sudah mengaku menyatakan bahwa kalau dulu orang rame-rame datang ke saya, sekarang orang rame-rame meninggalkan saya. Ah, ini menarik ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi kalau dibilang mewakili wartawan nanti orang marah, gue ngasih mandat dulu kok gitu ya. Dari unsur gitu. Kalau saya wartawan ya mewakili wartawan orang marah kami nih. Ini sensitif nih, soalnya masih banyak juga para tukang cebok. Ngeri juga deh. Jadi kalau tahun berapa, 90-an ya, si Nugi lagunya pesawatku terbang ke bulan. Sekarang Mas Hidudin bilang kejahatan Jokowi sampai ke bulan. Aduh, saya kagum juga, benar juga ya. Pak Amin mencoba sedikit mengoreksi sebenarnya sampai langit-langit. Enggak ke bulan, Pak Amin. Biasa sekali. Tapi memang betul sekali, saudara sekalian saya hormati. Ini memang manusia itu keterlaluan. Saya juga agak takjub beberapa kali Pak Amin menyebutnya dengan Joko Pret. Joko Pret ya. Saya lebih setuju Joko Pret daripada Mulyono. Mulyono kan menurut saya cuma pengalihan aja Pak Amin ya, untuk mencoba menghapus memori kata Jokowi dari memori kepala kita. Menurut saya seperti itu, bisa benar bisa salah. Tapi menarik bahwa ketika misalnya teman-teman yang mendahului itu sudah menyampaikan pikiran-pikirannya, memang saya tadi dengan serombongan kejahatan begitu, sebetulnya kalau hukum bisa ditegakkan dengan benar, Jokowi ini pantas dihukum mati memang. Ya. Sekarang misalnya bicara soal pemalsuan dokumen ijazah palsu aja, itu kan dokumen negara, itu kan ancamannya 6 tahun. Nah, penyidik itu punya wewenang untuk menahan orang yang diperiksa dengan pasal-pasal ancaman 6 tahun. Itu aja udah selesai tuh. Anda bisa bayangkan nggak? Orang yang biasa dilayani, apa-apa telunjuknya sakti, semua bisa terjadi, tiba-tiba diperiksa, di BAP secara normal, kemudian hari yang sama dijeblosan ke penjara. Lalu di penjara itu seenak-enaknya penjara, saya ngalamin, tetap nggak enak. Bahkan di Sukamiskin yang konon katanya para koruptor bisa menjadi juragan di sana, tetap nggak enak. Karena apa? Karena tetap mereka akan keluar dengan berbagai cara, keluar, ketemu istrinya, ketemu keluarganya, nonton tenis di Bali dan sebagainya. Kan tetap nggak enak di dalam, berarti gitu loh. Nah ini orang yang begitu hebatnya tiba-tiba dipecat. Saya kira kalau normal dia akan bisa menderita
gangguan kejiwaan gitu ya. Itu beneran loh, Iya, beneran. Jangan orang-orang yang punya harta di kekuasaan kita nih umur yang udah di atas 50, 60. Kita manggil orang, dia nggak dengar barangkali. Tapi kata kita, ini orang pura-pura nih, nggak mau nengok ke kita. Ada tersinggung ya Pak Amin ya? Yeah. Ada tersinggung ya? Wah gila nih anak nih, nggak mau dengar sekarang nih, padahal gue bantuin dia kalau macam nah, gitu. Ini contoh-contoh masalah kejiwaan. Tapi saya ingin langsung saja ke yang tadi pas ekspor pasir. Ini memang penting betul ya. Jadi begitu ada kabar Jokowi melegalkan ekspor pasir yang sudah 20 tahun dilarang di era SBY dan Megawati dan SBY, itu kan kemudian Susi Pujiastuti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tuh posting di akun Twitternya, ada ikon Air itu ya? orang nangis. Lalu dia juga ada postingan di laut, Ya, di laut. laut akan marah dan kemarahan itu akan menghukum kalian. Atau itu video baru atau Yang lama. dilama diangkat lagi dalam konteks itu. Tapi artinya memang ini memprihatinkan. Wahana lingkungan hidup kalau nggak salah Walhi itu menghitung ada 600 triliun loh dari nilai ekspor pasir laut itu. Kemana uangnya, untuk siapa, sehingga sebagai netizen mengatakan ini untuk modal dia lari. Makanya dia berkantor di IKN supaya gampang lari. Walaupun di Karanganyar saya udah lewat di Karanganyar. Lokasi udah lewat. Sempat berhenti sebentar, tapi udah dipakai jadi nggak bisa kelihatan 12.000 meter. Yang kata Bupati Karanganyar Basuki itu nilai per meternya 1,5 juta. Pokoknya nilai total itu sekitar 180 miliar. Udah saya hitung. Tanahnya itu 180 miliar. Padahal negara memberikan hak kepada presiden, mantan presiden, rumah berikut isinya, sopirnya, kendaraannya. Luar biasa. Dan oleh seorang pejabat mantan era Pak Harto mengatakan para presiden sebelumnya tidak pernah seluas itu. 12.000. Pak Amin kan mantan ketua MPR, mungkin juga lebih paham daripada kita semuanya. Kembali soal pasir laut tadi Pak, seperti kata Ahmad tadi kan, itu begitu dikeruk pasirnya, pulaunya tenggelam. Dan itu terjadi untuk Pulau Nipah. Pulau Nipah itu udah nggak ada. Nah, ironisnya hukum internasional kita itu batas wilayah kedaulatan negara itu 200 mil laut dari bibir pantai. Zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Nah, kalau pulau kita tenggelam, berarti kan batasnya mundur ke pulau yang belakang ya. Iya betul. Nanti ya banyak kan? Yang masuk ke orang luar itu. Nah, mundur. Oke. Pada saat sama, pasirnya dikirim ke Singapura untuk reklamasi laut. Nambah wilayah. Sehingga daratan mereka menjadi lebih luas. Akibatnya apa? Karena lebih luas, garis pantainya maju lagi dan zona ekonomi eksklusifnya maju ke kita. Kita yang mundur. Jadi kejahatan Jokowi ini saya kira bukan cuma sampai ke bulan ini. Sampai apa? Kalau dia menjual sumber daya alam, mineral segala macam, itu serakah, rakus, greedy dan sebagainya. Oke ya. Tapi kalau sampai menyangkut kedaulatan negara, ini sudah pengkhianat. Pengkhianat dan saya kira harusnya dari kemarin-kemarin kalau DPR bekerja itu pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 bisa diterapkan. Nah ini menurut saya harus benar-benar dicegah karena tadi suka nggak suka lah kata Pak Amin tadi. Saya kira di sini kita semua bukan pemilih Prabowo ya. Menurut saya, dugaan saya, kecuali itu memang pilih Gibran. Bercanda aja. Bingung yang ditunjuk perasaan gue kagak. Tapi artinya gini, suka nggak suka tanggal 20 Oktober dia akan dilantik gitu loh. Prabowo. Kita nggak memilih, tapi suka nggak suka dia akan dilantik, ya paling yang kita bisa lakukan adalah berharap. Nitip Pak Prabowo sampai presiden berikutnya seperti kata Pak Narko tadi, satu, jangan ikut-ikutan. Jangan menjadi penerus. Jangan menjadi pelanjut. Dan kita minta sampai harus menjadi antitesanya Joko Widodo. Walaupun kita tahu pasti mereka pasti ada kesepakatan-kesepakatan. Nggak mungkin enggak. Pasti ada perkara begini, begitu. Tapi kan begitu tanggal 20 Oktober gue presiden ya, Pak Prabowo. Dan ketika desakan orang rakyat termasuk kita ini semakin keras, semakin kencang, kan Prabowo harus berpihak. Dia nggak boleh berpihak kepada Joko Widodo dengan mengabaikan aspirasi dan kehendak rakyat banyak, ya kan?
Maka mungkin kalau saya boleh kasih tutorial, saya boleh kasih tutorial kepada Pak Prabowo, dia bisa mengatakan pada Jokowi, Pak Jokowi, saya memang berjanji begini begitu melindungi Bapak dan keluarga. Tapi ternyata desakan rakyat, kepala rakyat begitu hebat dan saya adalah Presiden Republik Indonesia untuk rakyat saya, ya kan? Saya harus berpihak bahwa konstitusi memang mewajibkan negara menjamin keselamatan keluarga. Presiden keluarga iya, tapi keselamatannya, bukan aspek hukumnya. Ya dong, kalau ada orang mau membunuh dia, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau syarat penjara ya bisa dong. Itu proses hukum. Nah, saya kira tutorialnya begitu Pak Prabowo bisa ambil posisi seperti itu. Jadi dia sebagai presiden tidak melanggar undang-undang, tapi juga tidak mengingkari kesepakatan dengan Joko Widodo. Nah sekarang pertanyaannya adalah forum-forum seperti ini kan udah banyak sekali. Saya kira harus ditingkatkan temponya. Di ujung sana ada Bung Ajis Januar, kita udah bikin draft-draft pelaporan ya. Walaupun kita tahu bahwa semua proses hukum akan kandas semasih dia menjadi presiden. Semua bukan karena kekurangan bukti, bukan kekurangan saksi, fakta-fakta semua lengkap, cuman semasa selagi dia masih presiden akan kandas. Cuman alhamdulillah tangan-tangan Allah terus bekerja belakangan ini, paling tidak sedikitnya kita bisa mulai pada tanggal 21 Agustus bagaimana MK dengan mengejutkan menerbitkan putusan nomor 6070 itu kan membuyarkan semua rencana mereka. Rencana partai-partai koalisi itu untuk menguasai para pimpinan kepala daerah dan juga rencana Jokowi untuk meloloskan anaknya. Nah ini kan menjadi bukti bahwa satu persatu baik individu maupun institusi melepaskan diri. Melepaskan diri dari pengaruh cengkeraman Joko Widodo. Dan kalau kita ngomong lagi kisah pilkada di Jakarta itu juga potret bagaimana Kim pun sudah mulai satu-satu lepas, sehingga Ridho itu harus ngemis-ngemis suara mantan suara anak abah gitu loh. Karena kan gosipnya macam-macam tuh, dari mulai kemauan tiba-tiba Prabowo berubah, kemudian begini gitu, itu cerita menarik di sisi yang lain. Tapi itu bagaimana orang mulai melepaskan diri. Ya tinggal benar waktunya. Dan kalau nggak salah di acaranya PAN sendiri, Jokowi sudah mengaku menyatakan bahwa kalau dulu orang rame-rame datang ke saya, sekarang orang rame-rame meninggalkan saya. Ah ini menarik ya. Saya kira itu tugas kita sama-sama. Nanti kita kencengin terus, gaspol jangan kendor ya. Dan mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.